Bab 250. Siapa yang mengizinkanmu menyentuh barangku? Claire. Sally Han terkejut. Dibandingkan dengan dia, Claire Sen sangat tenang. Apa yang tidak bisa kamu katakan, aku bantu kamu katakan. Wajah Sally Han menjadi sangat pucat, menatapnya seperti hantu. Claire Sen terkekeringan, dan mengulurkan tangannya untuk meremas pipinya yang dingin. Mengapa terlihat begitu terkejut? Kamu, jangan bicara omong kosong. Sally Han menurunkan tangannya dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Golden Ye, dan aku juga tidak menyukainya. Kami bukan saingan, kami adalah sahabat yang baik. Sahabat yang baik. Claire Sen mengucapkan 3 kata ini, menundukkan kepalanya, dan suaranya menjadi lebih rendah dan lebih rendah. Kami memang sahabat yang baik, tapi aku tidak menyangka kami benar-benar menyukai orang yang sama, dan kamu ternyata bisa membohongiku. Aku tidak membohongimu. Sally Han benar-benar panik, mendekatinya untuk menarik tangannya, dan dengan cemas menjelaskan, Claire, apakah kamu mendengarkan omong kosong? Dari Gitaya. Dia memprovokasi kamu lagi. Kamu harus percaya padaku, aku benar-benar tidak akan dengan Golden Ye. Ketika dia mendongak, Claire Sen melihat anting-anting merah muda di telinganya bersinar terang di bawah pembiasan sinar matahari, seolah-olah mengejek Sally Han. Sally, apa kamu tahu? Claire Sen meraih tangannya dan menatapnya dengan tenang, aku pernah melihat anting merah muda di telingamu. Satu kalimat, benar-benar membuat Sally Han menghentikan semua gerakannya. Dia membuka bibirnya, seolah ingin mengatakan sesuatu pada Claire Sen, tapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Claire Sen tersenyum santai dan berkata dengan tenang, masalah tentang perasaan ini tidak bisa dikontrol, aku tidak akan menyalahkanmu, tapi juga aku tidak akan memaafkanmu. Setelah selesai berbicara, Claire Sen berdiri. Tidak lagi menatap Sally Han, menatap jauh ke pintu. Mulai sekarang, kita bukan lagi sahabat. Setelah Claire Sen pergi, Sally Han tetap di tempatnya untuk waktu yang lama, baru terpikirkan untuk mengejar untuk menjelaskan, tapi ketika dia mengejar ke pintu, sosok Claire Sen telah menghilang. Dalam sekejap, Sally Han sangat gugup sehingga dia tidak tahu bagaimana menghadapi dirinya sendiri. Dia tidak menyangka masalah ini akan ditemukan oleh Claire Sen begitu cepat. Dia ingin menyembunyikannya untuk sementara waktu. Selama dia tidak mengatakannya, karakter seperti Claire Sen seharusnya tidak bertanya. Siapa tahu dia begitu lugas hari ini. Sally Han mengeluarkan ponselnya dan menelepon Claire Sen, tapi ponselnya dimatikan. Tidak ada cara lain, hati Sally Han cemas, lebih baik dia mencari ke sekeliling dengan cepat. Setelah mencari hampir sepanjang hari, dia tidak menemukan Claire Sen. Dalam keputusasaan, Sally Han lebih baik pulang dulu. Siapa yang tahu di tengah jalan dia menerima telepon dari Arthur Xiao, berkata Golden Ye ingin bertemu dengannya. Setelah mendengar bahwa Golden Ye ingin bertemu dengannya, Sally Han segera mengesampingkan masalah Claire Sen, dan bergegas setelah menanyakan lokasi dengan penuh semangat. Ketika dia tiba di tempat tujuan, dia menemukan Golden Ye menatapnya dengan dingin, tapi Sally Han masih berjalan dengan senyum lembut. Golden, kamu mencariku. Melihat Sally Han, Arthur Xiao minggir 2 langkah, berusaha menjauh darinya sebisa mungkin. Meskipun dia tahu keseluruhan ceritanya, dia hanya tidak menyukai wanita ini. Melihatnya saja sudah merasa jengkel. Dia benar-benar merebut milik sahabatnya, dan merebut dengan alami. Ketika dia melihat Golden Ye, matanya seakan-akan menempel padanya. Golden Ye tidak menjawab kata-katanya. Dia hanya meliriknya dan melihat anting-anting merah muda di telinganya. Matanya setajam elang, dia membanting pergelangan tangannya dan menariknya ke samping. Siapa yang mengizinkanmu memakai anting ini? Suaranya sedingin es, sekeras pisau. Ah, sakit. Pergelangan tangan Sally Han merah, dan wajahnya memucat karena kesakitan, tapi Golden Ye masih tidak ingin melepaskannya, menatapnya dengan marah. Siapa yang mengizinkanmu mengambil barangku? Katakan.
Air mata Sally Han jatuh karena sakit, itu jatuh dari saku jasmu malam itu. Aku melihatnya dan menyukainya, jadi aku. Jika kamu tidak bertanya, maka kamu mencuri. Apakah Nona dari keluarga Han kekurangan anting seperti itu? Melihat sepasang anting yang dikenakan di telinganya, tidak tahu mengapa, Golden Ye selalu merasa bahwa sepasang anting itu ternodai. Ketika Claire Sen memakainya, dia merasa itu merah muda yang sangat lucu, tapi siapa yang tahu, dia berbalik, dan tidak membelinya. Jadi dia kembali dan membelinya, mencari kesempatan untuk memberikannya padanya. Tapi siapa yang tahu bahwa wanita ini mengambilnya duluan? Maaf. Sally Han merasa tangannya akan putus. Rasa sakit itu menyebabkan air matanya jatuh. Dia hanya bisa meminta maaf pada Golden Ye terus-menerus. Aku benar-benar minta maaf. Aku sangat suka anting ini, itu sebabnya aku mengambilnya dan memakainya. Jika kamu marah, aku akan mengembalikannya padamu. Setelah berbicara, dia mengulurkan tangannya yang lain untuk melepaskan sepasang anting itu. Siapa yang tahu? Golden Ye menghempaskan tangannya dan berkata dengan dingin, "Tidak, bahkan jika kamu melepasnya, anting-anting ini tidak berguna lagi." Mendengar ini, gerakan Sally Han terhenti di tempatnya. Dia menatap Golden Ye dengan heran, "Apa maksudmu?" Arthur Xiao di samping mendengar ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela. "Itu berarti kamu menodai anting ini. Sungguh, kamu ini Nona Han. Mengapa begitu buruk?" Barang orang lain, tidak bertanya dan langsung mengambil itu pergi. Apakah masih Nona dari keluarga Han? Apakah berpura-pura? Awalnya itu adalah ejekan, tapi kalimat ini menusuk hati Sally Han. Tatapannya tiba-tiba menjadi sengit. Dia menatap Arthur Xiao dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan?" Arthur Xiao terkejut dengan tatapan ganasnya. Tatapan macam apa itu? Golden Ye melirik, dan Sally Han segera kembali ke penampilan sebelumnya, dan berubah menjadi menyedihkan. "Golden, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bermaksud memakai anting itu, aku baru saja bangun pada saat itu, aku melihatnya, lalu merasa sangat bagus, aku kira kamu memberikan itu padaku, jadi aku langsung memakainya, aku benar-benar tidak sengaja. Jika kamu tidak suka, kedepannya aku tidak akan sembarangan menyentuh barang-barangmu lagi." Setelah berbicara, Sally Han dengan cepat melepas anting dan meletakkannya kembali di telapak tangan Golden Ye. "Aku kembalikan padamu, aku juga berjanji padamu, selama kamu tidak membiarkanku menyentuhnya, aku tidak akan pernah menyentuhnya." Sepasang anting merah muda ditaruh kembali ke tangan Golden Ye. Golden Ye melihat itu dan merasa jengkel, dan mencibir, "Kamu sudah memakainya, kamu pikir aku masih menginginkannya?" Wajah Sally Han menjadi pucat, dan bahkan merah di bibirnya hilang. Dia menggigit bibir bawahnya dan dengan gemetar berkata, "Aku tahu, anting itu kamu beli untuk diberikan pada Claire, kan? Aku benar-benar minta maaf, jika aku tahu kamu ingin memberikannya pada Claire, bagaimanapun juga aku tidak akan menyentuh sepasang anting itu." Setelah berbicara, Sally Han langsung mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya, "Aku yang salah. Aku seharusnya tidak muncul di depanmu. Aku akan pergi mencari Claire dan mengakui kesalahanku padanya." Bersambung.